Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang hakikat pembelajaran mikro. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok. Kelompok 1 diantaranya ada Hema Malini, Isma Fitriani, Muhammad Fikar, dan Yulia Yuningsi. Selanjutnya, pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama itu adalah latar belakang pembelajaran mikro. Pembelajaran merupakan suatu proses yang sangat kompleks, mengingat dalam proses pembelajaran melibatkan beberapa komponen yang saling ketergantungan dan saling melibatkan. Dalam pembelajaran mikro ada 4 komponen. Yang pertama yaitu tujuan atau kompetensi yang diharapkan dapat dicapai. Yang kedua, materi atau bahan ajar yang harus dikuasai oleh siswa. Yang ketiga, metode atau cara untuk membelajarkan siswa. Yang keempat, evaluasi sebagai alat untuk mengetahui tingkatan ketercapaian tujuan atau kompetensi yang ditetapkan. Nah, keempat komponen tersebut antara satu unsur dan unsur yang lainnya saling mempengaruhi, sehingga pembelajaran dapat dikatakan satu sistem. Nah, dengan demikian dalam proses pembelajaran juga seorang guru yang profesional tidak cukup hanya telah menguasai sejumlah materi pembelajaran saja, akan tetapi harus ditunjang oleh kemampuan dan keterampilan lain sesuai dengan unsur-unsur yang terkait dengan sistem dan proses pembelajaran. Selanjutnya, ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Asbisman 1991, menjelaskan keterampilan dasar mengajar pada dasarnya adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus atau most specific instructional behaviors yang harus dimiliki dan diterapkan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu terhadap kekurangan dan rasa frustasi terhadap program pendidikan guru yang dikembangkan sebelumnya. Yang terakhir menurut Allen dan Ryan 1969, pembelajaran mikro adalah merupakan proses untuk melatih bagi mahasiswa calon guru atau pre-service maupun untuk melatih, membina, dan meningkatkan kemampuan mengajar bagi mereka yang telah menjadi guru atau in-service. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Hema Malini. Saya Hema Malini, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis keterampilan dasar mengajar. Adapun keterampilan yang harus dimiliki setiap guru, yang pertama itu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang kedua, keterampilan menjelaskan. Yang ketiga, keterampilan memberikan stimulus yang bervariasi. Yang keempat, keterampilan menggunakan media secara tepat. Yang kelima, keterampilan mengelola lingkungan pembelajaran. Yang keenam, ada keterampilan bertanya. Selanjutnya, pentingnya pendekatan mikro pembelajaran. Sebagai sebuah inovasi dalam upaya mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan kompetensi guru dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran mikro teaching dapat berfungsi sebagai wahana untuk melatih keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki oleh calon guru sebelum langsung tampil di kelas sesungguhnya. Selanjutnya ada fungsi-fungsi pembelajaran. Yang pertama, fungsi fasilitator pembelajaran, yaitu guru memiliki kewajiban profesional mengelola pembelajaran sehingga dapat membantu memudahkan siswa. Yang kedua, ada fungsi motivator pembelajaran, yaitu setiap guru dituntut memiliki kemampuan dan keterampilan cara membangkitkan dan memelihara motivasi siswa. Motivasi adalah suatu energi yang harus tumbuh dan dimiliki setiap siswa agar tercipta pembelajaran yang efektif. Yang ketiga ada fungsi pemacu pembelajaran. Fungsi pemacu pembelajaran sangat terkait dengan fungsi motivator, bahwa setiap guru harus mampu berperan sebagai pemacu.
pembangkit semangat belajar siswa. Jika motivasi dan semangat belajar siswa sudah dimiliki, bagi seorang guru tidak akan terlalu sulit membimbing kegiatan belajar siswa. Yang keempat itu ada fungsi pemberian inspirasi belajar. Siswa adalah sebagai pembelajar yang aktif. Siswa bukan tabung kosong yang hanya siap untuk menerima. Menurut filsafat konstruktivisme, siswa adalah pembangun pengetahuan. Ketika siswa masuk ke dalam kelas, mereka sudah membawa sejumlah pengalaman yang siap untuk dikembangkan. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan potensi siswa, guru bukan berhendak sebagai pemberi pengetahuan, akan tetapi yang memberi inspirasi bagi siswa agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Selanjutnya ada alasan penting penggunaan model pembelajaran micro teaching. Yang pertama itu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan tentang pendidikan dan keguruan pada khususnya. Yang kedua, pengembangan atau untuk melatih kemampuan-kemampuan praktis yang sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran mikro. Pertama ada rasional. Dalam kegiatan belajar 1, Anda sudah mempelajari yang melatar belakangi istilah mikro. Pembelajaran mikro adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan belajar. Dengan pendekatan mikro teaching sebagai sarana berlatih mengajar setiap unsur pembelajaran tersebut disederhanakan. Setiap guru yang sedang berlatih atau guru yang sedang meningkatkan keterampilan dasar mengajar melalui praktik mikro teaching. Selanjutnya ada pengertian. Di sini ada 2 pengertian. Yang pertama dari MC Laughlin dan Moulton. Menurut MC Laughlin dan Moulton, micro teaching adalah pendekatan atau model pembelajaran untuk melatih penampilan mengajar guru melalui bagian demi bagian dari setiap keterampilan dasar. Selanjutnya yang kedua ada dari pembelajaran mikro pada dasarnya adalah sebuah laboratorium untuk lebih menyederhanakan proses latihan kegiatan belajar mengajar. Kesimpulan dari 2 pendapat tersebut, karena banyaknya unsur yang terlibat dalam suatu sistem pembelajaran dan terlihat dari berbagai macam segi bahwa pembelajaran merupakan suatu yang kompleks. Saya Yulia Yunisi, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Di sini ada unsur-unsur pembelajaran mikro. Yang pertama ini ada micro teaching is real teaching. Apa itu? Itu adalah proses latihan yang dikembangkan dalam pendekatan pembelajaran mikro adalah kegiatan mengajar yang sebenarnya. Yang kedua ini ada micro teaching lesson the activities of normal classroom teaching. Latihan yang dilakukan sesuai pendekatan pembelajaran mikro sesuai dengan namanya mikro, yaitu untuk kegiatan berlatih pembelajaran yang lebih disederhanakan. Yang ketiga ini ada micro teaching focuses on training for the accomplishment of basic text. Latihan yang dikembangkan dalam pendekatan pembelajaran mikro difokuskan pada jenis-jenis keterampilan tertentu secara spesifik sesuai apa yang diinginkan oleh yang berlatih atau atas dasar saran diberikan oleh pihak supervisor. Yang keempat ada micro teaching allow for increased control of practice. Pembelajaran yang dilakukan dengan menerapkan pendekatan mikro lebih diarahkan untuk meningkatkan kontrol pada setiap jenis keterampilan yang berlatih. Kontrol yang ketat, cermat, dan komprehensif relatif mudah dilakukan dalam pembelajaran mikro. Yang terakhir ada micro teaching greatly expand the normal knowledge. Knowledge of result of feedback dimension in teaching. Melalui pendekatan pembelajaran mikro dapat memperluas wawasan dan pemahaman yang terkait dengan pembelajaran. Di sini ada tujuan dan manfaat pembelajaran mikro. Yang pertama ada mempersiapkan, membina, dan meningkatkan mutu guru agar dapat memenuhi standar pedagogik. Yang kedua ada mempersiapkan, membina, dan meningkatkan mutu guru agar dapat memenuhi standar kompetensi kepribadian.
Terus yang ketiga ini ada mempersiapkan, membina dan meningkatkan mutu guru agar dapat memenuhi standar kompetensi profesional. Yang keempat ada mempersiapkan, membina dan meningkatkan mutu guru agar sesuai standar kompetensi sosial. Nah, di sini ada tujuan pendekatan pembelajaran mikro sebagai suatu pendekatan pelajaran. Yang pertama ada untuk memfasilitasi, melatih dan membina calon maupun para guru dalam hal keterampilan dasar mengajar. Yang kedua untuk memfasilitasi, melihat dan membina calon guru maupun para guru agar memiliki kompetensi yang diharapkan oleh ketentuan undang-undang maupun peraturan pemerintah. Yang ketiga ada untuk melatih penampilan dan keterampilan mengajar yang dilakukan secara bagian demi bagian secara spesifik agar diperoleh kemampuan maksimal sesuai dengan tuntutan profesional sebagai tenaga seorang guru. Yang keempat ada untuk memberikan kesempatan kepada calon guru, para guru berlatih dan mengoreksi, serta menilai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dalam hal keterampilan belajar. Yang kelima ada untuk memberi kesempatan kepada setiap yang berlatih, calon guru atau para calon meningkatkan dan memperbaiki kekurangan dan kelebihan, sehingga guru selalu berusaha meningkatkan layanan kepada siswa. Nah, yang selanjutnya ada manfaat pembelajaran mikro. Yang pertama ada manfaat bagi mahasiswa calon guru. Yang pertama ada melatih keterampilan mengajar. Yang kedua ada mengetahui kelebihan dan kekurangan keterampilan mengajar. Yang ketiga ada menerima informasi. Yang keempat ada memperbaiki kekurangan atau meningkatkan kemampuan. Yang kedua ini ada manfaat bagi para guru. Yang pertama ada meningkatkan kemampuan belajar, yang kedua ada memenuhi kekurangan dan kelebihan, yang ketiga ada uji coba hal-hal baru, terus yang ketiga ada manfaat bagi supervisor. Yang pertama ini ada memperoleh data objektif dan komprehensif. Terus yang kedua dapat memberikan masukan, saran ataupun solusi. Yang ketiga ada sebagai bahan masukan untuk membuat kebijakan lebih telat. Yang keempat ada sebagai bahan masukan untuk membuat kebijakan dalam melakukan proses pembinaan terhadap upaya untuk meningkatkan kualitas penampilan guru. Terima kasih, sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.